Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadal yaumus sabt 27 November 2021 bertepatan dengan 21 Rabi al-Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di program pengetahuan ilmu hadis dari Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid, yang mana kita masuk kepada bab Allah Maha Pemberi rizki meski hambanya menghinanya. Lihat bagaimana keagungan Allah yang Maha Rahmah. Allah tetap memberikan rizki meskipun hambanya menghinanya. Sekarang bagus jika dihina oleh seseorang. Apakah kamu akan menginfakkan harta kepadanya? Dihina setiap hari. Terus memberikan hartanya setiap hari. Mana ada mungkin dipukul ya yang menghinanya tersebut. Namun Allah Maha Rahmah, Dia tetap akan memberikan rizki. Bahkan bukan kepada dirinya dan anaknya dan anak-anaknya dan istrinya. Meskipun mereka semua mengejek Allah. Mengejek dengan apa? Yang diinginkan mengejek Allah, mengejek dengan apa? An yaqulu lahu walad. Maka ini penghinaan yang besar bagi Allah mempunyai anak. Pertama, Allah bukan perempuan. Mempunyai anak. Allah melahirkan. Penghinaan besar. Yang kedua, Allah lam yalid walam yulad. Tidak butuh kepada siapapun. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allah tidak butuh. Adapun kayak kita butuh kepada anak karena kita akan mati. Maka anak-anak kita sayangi, jangankan saja anak manusia dari istri kita, anak kucing pun kita sayangi. Maka kita ingin mengejawantahkan rasa kasih sayang kepada anak-anak kita besarkan, kita didik, sehingga kita meninggal dia akan meneruskan dari penerus kita. Baik kita sebagai dai akan meneruskan berdakwah di pondok kita dan mengisi rumah-rumah kita dan sebagainya. Maka Allah merasa dihinakan, namun Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Silahkan sebelum kita masuk kepada hadis yang keberapa di Kitab Tauhid, ke-8. Hadis ke-8, maka dipersilahkan untuk mentasmi hadis yang ke-7. Tafadhalu. Barakallahu fikum. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن نعمان حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ومرها فتصبر وتحتسب. فأمرت الرسول أنها قد قسمت لتأتينها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فرفع الصبي إليه ونفسه تقطع كأنها في شن، فغضت عيناه. فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. Bismillah. Kita masuk kepada hadis nomor 8. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu Dia mempunyai nama Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki, dzul quwwatil matin, yang pemberian rizkinya itu sangat kuat. Maknanya Allah mempunyai nama Ar-Razzaq, sang pemberi rizki, dan pemberian Allah itu sangat kuat. Maknanya Allah berbeda dengan manusia.
Seperti sekarang kita yang ada di sini diberikan rizki oleh Allah lewat orang tua kita. Maka kadang-kadang Abdurrahman minta uang, kita tidak punya. Maka kita lemah. Bagus ingin beli motor, ibunya bilang tidak punya, nanti. Abu Abdillah pengen menikah, orang tuanya bilang belum punya uang, nanti. Kau kerja dulu. Kau seperti orang-orang awak berkelanaklah, ataupun istilah lain apa? Merantau ke Jakarta, jadi pelatih silat. Akhirnya tidak mampu untuk memberikan apa yang diinginkan oleh anak kepada anaknya. Namun Allah huwa razzaq dzul quwwatul matin. Dia mampu memberikan kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang di Amerika meminta kepada Allah diberikan. Yang di Jawa meminta kepada Allah diberikan. Yang kafir, musyrik di India diberikan. Maka semuanya diberikan oleh Allah dan Allah tidak pernah fakir. Allah tidak pernah bangkrut. Allah tidak pernah pailit, kekurangan uang. Tunggu tanggal muda, belum gajian. Tidak ada istilah seperti itu. Itu makna ayat ini. Lalu apa hubungannya ayat ini dengan kitab tauhid? Seperti kita sebutkan bahwa permasalahan tauhid bagi ahli sunnah terbagi menjadi 3 tauhid, al-asma wa sifat, dan ini hubungannya. Tauhid asma wa sifat. Kita mengetahui nama Allah Ar-Razzaq dan mengetahui sifat Allah pemberi rizki, dzul quwwatil matin. Maka ini dari sifat Allah mempunyai sifat yang pemberian rizkinya sangat kuat. Allah tidak pernah fakir dan miskin karena menginfakkan harta-hartanya kepada manusia semuanya. Tidak pernah. Never ever. Maka ini pembahasan yang akan kita bahas di kitab tauhid ini. Lalu kita masuk kepada matan. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abdan. Maka Imam Al-Bukhari berkata kepada gurunya, haddatsana Abdan, menandakan apa? Dia mendengar dari gurunya dengan lafaz tasrih. Siapa Abdan? Bagusnya gimana? Kita jelaskan matan dahulu secara mujmal atau langsung kepada sanad? Nanti sarahnya sekalian diberikan matan dulu. Haddatsana Abdan. Dari Abdan gurunya Imam Al-Bukhari berkata an Abi Hamzah dengan an-anah. Dan di sini sigah yang baru tasrih, namun jika Abdan memang bukan mudallis fala tadur bi an-anatihi. An-anah tadur fi sanad idza kana madza? Idza kana rawi mudallis. Lakin Abdan laisa bi mudallis. Ya'ti bi lafadz ghairu tasrih fa idan huwa qad sami'a min syaikhihi. Waqala Abi Hamzah anil A'mas. Dan Al-A'mas an syaikhihi an Sa'id ibn Jubair bi an-anah. Dan Sa'id ibn Jubair dari gurunya an Abi Abdurrahman As-Sulami dengan an-anah. Dan Abi Abdurrahman As-Sulami dari sahabat an Abi Musa Al-Asy'ari dengan an-anah. Maka di sini semua rawinya mengucapkan dengan an-anah. Maka ini bisa nanti di pelajaran Baikuniyah musalsal bi riwayati an-anah. Karena makna musalsal adalah dari rawi pertama kepada kedua, ketiga, dan seterusnya mempunyai lafaz-lafaz yang sama. Seperti semuanya mengatakan an. Maka di sini kita katakan dari Abdan, kalau dari Bukhari mengatakan hadatsana Abdan, tidak dihitung. Min Abdan ila sahabah yarwi bi an-anah. Maka kita katakan hadihi silsilah bi an-anah. Kita katakan dari mana? Dari Abdan qala an Abi Hamzah. Abu Hamzah an Al-A'mas. Al-A'mas an Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-Asy'ari. Maka dinamakan silsilah yang mu'an'anah.
Lalu kembali kepada matan, berkata Abu Musa, qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma ahadun mahuna manafiyah. Menafikan seseorang asbaru ala adza sami'ahu. Yang paling sabar, tidak ada yang paling sabar dari penghinaan orang-orang yang menghina kepadanya kecuali Allah. Maka siapa yang paling sabar? Allah. Paling sabar bagaimana? Yad'una lahu al-walad, di mana hamba-hambanya menghinanya, dia mempunyai anak. Siapa yang menghina mempunyai anak? Al-Yahud wa Nasara, bukan Nasara saja. Seperti disebutkan di surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Dikatakan orang Yahud mengatakan Allah itu mempunyai anak Uzair. Dan Uzair adalah nabi. Dijadikan anak Allah dan disembah. Wa qalatin Nasara, yang kedua Nasara, Al-Masih ibnullah. Yesus Kristus anak Allah dan disembah. Dibagikan peribadatan kepadanya sepertiga. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk anaknya, sepertiga untuk Ruhul Kudus. Dinamakan Trinitas. Asalisu salasah bahasa Arabnya. Maka Allah dihina oleh yang zahir adalah dua kelompok agama yang asalnya dari langit. Agamanya Nabi Musa diberikan kepada orang Yahudi dan mereka kufur musyrik kepada Allah. Dan agama yang dibawa Nabi Isa kepada orang Nasara yang tadinya mengajak kepada ketauhidan kepada Allah. Isma'u, durus, isma'u. Ada durus akidah muhimmah. Wa tauhid. La ahad yal'ab. Talna. Maka di dalam permasalahan penghinaan kepada Allah dengan mengucapkan Allah mempunyai anak, ini penghinaan yang keras kepada Allah. Namun apa balasan Allah? Apakah Allah langsung mengadab mereka semuanya? Orang-orang Nasara dan orang-orang Yahud dihancurkan setiap zaman, setiap waktu, anytime, anywhere? Tidak. Kita melihat di negara-negara yang mayoritas kufar, seperti di Israel dari kelompok Yahud yang mengucapkan Uzair ibnullah. Mereka hidup tentram. Dan bahkan Allah berikan rizki dan orang-orang yang menguasai moneter dunia. Kelompok Yahudi. Dan begitu pun orang-orang Nasara di berbagai tempat, terutama di Eropa dan Amerika. Maka mereka dalam keadaan jaya raya secara zahirnya. Adapun secara eksplisitnya, mereka pada dasarnya tidak jaya raya. Mereka kaya tetapi hati-hati mereka galau. Karena mereka terjauh dari beribadah kepada Allah. Dan kehidupan mereka tidak seperti kita. Mempunyai istri yang sah. Dan mempunyai anak yang sah. Kalau mereka tidak pernah atau sedikit yang menikah. Dan itu pun menikah setelah berpuluh-puluh tahun. Tidak ada surat resmi pernikahan. Teman sudah tua 40 tahun, 50 tahun. Ayo kita nikah di gereja. Dipikirnya jadi resmi. Anak-anaknya jadi halal. Lucu kehidupan mereka. Jadi seumur-umur mereka hanya jomblo saja. Ingin bertemu dengan perempuan, tinggal jalan-jalan ke pasar, ketemu perempuan, dibawa ke rumahnya, semalam, 2 malam, dah. Seperti binatang apa tidak? Seperti kucing yang ada di tempat kita, kecuali si boxer. Maka kucing-kucing yang lain seperti itu. Tiba-tiba berduaan, 3 hari, 4 hari, 6 hari, sudah selesai. Habis gitu dengan yang lainnya. Akhirnya itulah kehidupan orang-orang kafir. Namun mereka mengatakan Allah mempunyai anak dan Allah tidak mengadab mereka langsung. Maka ini kebaikan Allah, rahmat Allah meskipun kepada orang-orang kufar. Dan di dalam hadis ini menjadi pendalilan ma'ahadun asbaru. Lafaz asbaru adalah ismu tafdil. Maknanya tidak ada yang paling sabar di seluruh muka bumi ini dan makhluk kecuali dari Allah yang menciptakan makhluk semuanya. Kenapa? Yad'una lahul walad.
menghinakan Allah, bahwa Allah mempunyai anak, maka dipikirnya Allah itu perempuan, hamil, mempunyai anak. Lalu bidannya siapa? Maka seperti itu penghinaan kepada Allah. Namun Allah tidak mengadab mereka semuanya langsung, tetapi ada yang diadab, ada yang diberi rizki, ada yang mempunyai anak dan anaknya muslim, dan ada yang panjang umur dalam keadaan kenikmatan, kemudian di akhir umurnya bertaubat masuk kepada Islam, sesuai kehendak Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan api neraka dan surga, maka Allah berhak memasukkan mereka ke surga dan neraka. Dan begitu pun di dunia. Maka ini matan yang kita pelajari, maka hubungannya pelajaran tauhid di dalam hadis ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari kepada kitab tauhid apa? Pertama, nama Ar-Razzaq untuk Allah, masuk kepada tauhid al-asma wa sifat. Dan yang kedua, sifat rahmat Allah. Maka disebutkan bahwa ma'ahadun asbar, sifat sabar. Kita bisa menetapkan sifat sabar kepada Allah karena Allah Maha Penyabar. Mendapatkan perlakuan penghinaan dari hamba-hambanya dan Allah tetap memberikan rizki kepada mereka, bisa makan, bisa minum, bahkan mereka badan-badannya sehat dan mereka populer di dunia, namanya terkenal dan mendapatkan uang miliaran dolar, padahal mereka menghina Allah. Maka inilah kesabaran Allah. Summa yu'afihim wa yarzuquhum. Kemudian Allah menyehatkan badan mereka dan memberikan rizki mereka. Maka ini rahmat Allah atas mereka dan juga kesabaran Allah. Inilah sifat-sifat yang bisa kita tetapkan dan nama Allah Ar-Razzaq sesuai dengan ayat Al-Quran yang beristidlal Imam Al-Bukhari padanya. Maka sebelum kita berpindah kepada sanad, hadis ini barakallahu fikum, lafaz seperti ini telah datang di kitab Sahih Al-Bukhari selain dari kitab Tauhid. Kitab apa? Kitabu Al-Adab. Karena Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya banyak kitab-kitabnya. Ada Kitabul Adab, ada Kitab Tauhid, ada Kitab Al-I'tisam yang sebelumnya. Maka di Kitab Al-Adab telah terdahulu hadis ini dengan sanad yang hampir sama dan makna yang sama. Maka sanadnya berbeda dari gurunya Imam Al-Bukhari dan guru-gurunya. Maka kita masukkan, kita bacakan dari Kitabul Adab tersebut. Lihat gurunya Imam Al-Bukhari dan saya akan menanyakan mana madarul isnad. Intabihu. Soal indaman, inda Abi Abdillah, mana madar sanadnya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala di Kitabil Adab, haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala haddatsanil A'mas an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa. Madarus sanadnya siapa? Al-A'mas an Sa'id bin Jubair an, terus jawab Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-As'ari. Berarti bedanya di guru-guru Imam Al-Bukhari. Siapa tadi gurunya Imam Al-Bukhari di Kitabul Adab? Musaddad an Yahya ibn Sa'id an, masih an juga. Anis Sufyan. Taib. Hudzaifah ta'rif man hada Sufyan? Sufyan Hunaman. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya ibn Sa'id an Sufyan. Man Sufyan? Maafi. Sufyan Ats-Tsauri. Yahya ibn Sa'id man? Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Musaddad ibnu man? Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal, Ibnu Mustawrad. Ada agrabul ism min masyayikh al-Bukhari wa Musaddad hatta huwa laqab. Laisa bi ism. Maka di Kitabul Adab dari jalan gurunya Imam Al-Bukhari bukan dari Abdan. Di sini di Kitab Tauhid dari Abdan. Maka di Kitab Al-Adab dari Musaddad. Antama indak matan Sahih Al-Bukhari. Mana? Kalau nggak punya fotokopi, kenapa malas? Paham? Fotokopi dekat. Ambil nuskhah dari ikhwah, fotokopi. Jadi ada kitab. Mudah menghafal. Dan di saat pelajaran bisa paham. Paham? Fotokopi, tamam. Haddatsana
Sekarang kita kembali kepada matan yang disebutkan di Kitabul Adab dari Abi Musa. Lihat lafadznya hampir sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa ahadun ay au laisa syai'un. Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu pun asbara yang lebih sabar ala ada dari penghinaan sami'ahu minallah, yang penghinaan itu diberikan kepada Allah. Innahum layad'una lahu waladan. Di saat mereka mendoakan bahwa Allah mempunyai anak. Wa innahu layu'afihim wa yarzuquhum. Dan sungguhnya Allah tetap menyehatkan mereka, menjaga mereka, dan memberikan rizki kepada mereka. Ini lafadznya sama. Dan Yahya ibnu Sa'id di sini Al-Qattan, dan Sufyan berarti Ats-Tsauri, bukan Ibnu Uyainah. Maka kita kembali kepada sanad yang pertama. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala dengan lafdhu tasrih, haddatsana Abdan. Abdan barakallahu fik, dia bukan nama. Dia laqab seperti Musaddad laqab. Abdan laqab. Siapa lagi dari guru Imam Al-Bukhari yang diberi laqab? Muhammad ibnu Bashar apa? Bundar. Haddatsana Bundar. Maka ini juga dari laqab, dari gurunya Imam Al-Bukhari. Abdan dan juga Bundar dan banyak yang lainnya. Musaddad juga. Maka siapa kalau begitu Abdan itu? Namanya Abdullah ibnu Utsman Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Dan dia derajatnya thiqatun hafidh, di atas dari thiqah. Dan dia di tabaqah al-ashirah. Tabaqah yang ke-10 adalah tabaqah dari kebanyakan gurunya Imam Al-Bukhari. Seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun kedudukan Abdan, dia adalah di atas derajat thiqah. Seperti ucapan Imam Ahmad, di mana ataupun seperti ucapan Abu Raja Muhammad ibnu Hamdawih, ra'aitu abdan yakhdabu wa huwa thiqatun ma'mun. Aku melihat abdan dan dia dalam keadaan yakhdab. Apa yakhdab? Membuat rambutnya yang sudah putih dengan warna yang kuning, itu dinamakan yakhdabu. Dengan warna apa saja, boleh warna pink, boleh saja. Yang jelas tidak boleh warna hitam, haram. Maka kata Abu Raja, aku melihat abdan wa huwa thiqatun ma'mun. Dan dia adalah thiqah ma'mun. Di atas derajat thiqah. Dan berkata di takrib, thiqatun hafidh. Dia adalah thiqatun hafidh. Berarti ini menandakan bahwa dia rajul yang di atas thiqah. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad berkata di saat mendengar dari kekuatan ilmu abdan, dan dia termasuk dengan abdan ini Imam Ahmad sepantar. Termasuk gurunya Imam Al-Bukhari, dan Imam Ahmad termasuk gurunya Imam Al-Bukhari, maka satu zaman. Maka apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad mengakui keilmuan abdan, ma baqiya rihlah ila ala abdan bi Khurasan. Maka perjalanan dari menuntut ilmu belum selesai sampai aku mendatangi abdan bi Khurasan. Sampai aku mendatangi abdan di daerah Khurasan. Dan Khurasan sekarang adalah di Iran. Maka Imam Ahmad dari Irak. Maka dia melihat bahwa safar menuntut ilmu kepada abdan itu perkara yang menjadi agenda kehidupannya. Menandakan bahwa dia rawi yang sangat kuat. Kemudian disebutkan dari gurunya Imam Al-Bukhari abdan, siapa tadi namanya? Abdullah ibnu Utsman abdan. Maka meriwayatkan abdan dari gurunya dengan an-anah kepada an Abi Hamzah. Siapa Abu Hamzah? Abu Hamzah adalah Muhammad ibnu Maimun Al-Marwazi.
Berarti sama-sama dari Marwazi. Dan Al-Marwazi adalah di negeri